Malam itu di Kinshasa, Zaire, 30 Oktober 1974, udara terasa sangat berat. Bukan hanya karena kelembapan Afrika yang menyengat, tapi karena beban sejarah yang akan segera tercipta di atas ring. Dunia tinju bersiap menyaksikan apa yang banyak orang anggap sebagai eksekusi mati bagi sang legenda. Muhammad Ali, pria yang pernah mengguncang dunia, kini berdiri di hadapan lawan paling menakutkan yang pernah ada. Semua mata tertuju pada stadion yang diterangi lampu sorot kuning yang remang, namun dramatis. Suasana mencekam, seolah alam semesta sedang menahan napas, menunggu lonceng pertama berbunyi. Inilah Muhammad Ali. Di usianya yang ke-32, dianggap sudah melewati masa jayanya. Dia bukan lagi pemuda lincah yang bisa berdansa di atas ring seperti 10 tahun lalu. Rambutnya pendek, tubuhnya masih atletis namun mulai melambat karena usia dan masa absen panjang dari dunia tinju. Di sudut ring, dia tampak tenang. Namun banyak yang menduga itu hanyalah topeng untuk menutupi rasa takut. Para kritikus dan jurnalis olahraga sudah menyiapkan berita duka tentang berakhirnya karier sang gretes. Mereka yakin Ali tidak akan mampu menahan gempuran dari mesin penghancur di depannya. Lalu, lihatlah lawannya, George Foreman, seorang monster berusia 25 tahun yang sedang berada di puncak kekuatannya. Foreman bukan sekedar petinju, dia adalah pemangsa yang baru saja menghancurkan Joe Frazier dan Ken Norton hanya dalam 2 ronde saja. Tubuhnya besar, berotot, dan tatapannya dingin tanpa ampun. Dia mengenakan celana merah, simbol keberanian dan bahaya. Bagi Foreman, malam itu hanyalah Foreman task untuk menyingkirkan seorang veteran yang terlalu banyak bicara. Dia datang ke Zaire untuk satu tujuan, menjatuhkan Ali secepat mungkin dan pulang sebagai raja yang tak tertandingi. Lonceng ronde pertama berbunyi, dan stadion meledak dalam riuh rendah teriakan penonton. Foreman langsung merangsek maju, seperti banteng yang melihat warna merah. Dia melepaskan pukulan-pukulan berat yang terdengar seperti ledakan setiap kali mengenai sarung tinju atau tubuh lawan. Ali mencoba berdansa, bergerak ke kiri dan ke kanan. Namun, dia menyadari satu hal dengan sangat cepat. Foreman terlalu cepat dan terlalu kuat untuk dihindari hanya dengan kelincahan kaki. Di tengah riuh penonton yang meneriakan Ali Bomaye, Ali merasakan kekuatan murni yang bisa mengakhiri hidupnya dalam sekejap. Tiba-tiba, sesuatu yang aneh terjadi. Bukannya menjauh, Ali justru mundur ke arah tali ring dan berhenti di sana. Inilah awal dari apa yang kelak dikenal dunia sebagai strategi rope-a-dope. Dia membiarkan dirinya terpojok, membiarkan tubuhnya bersandar pada tali elastis yang akan menyerap sebagian energi pukulan. Penonton terdiam. Pelatih Ali, Angelo Dundee, berteriak panik dari pinggir ring agar Ali segera keluar dari sana. Mereka berpikir Ali sudah menyerah, bahwa dia sudah terlalu lelah untuk bertarung di tengah ring. Ali seolah-olah menyerahkan nyawanya pada keganasan Foreman. Foreman tidak membuang waktu. Melihat Ali yang tampak tak berdaya di tali ring, dia menghujani Ali dengan pukulan bertubi-tubi. Jab, hook, dan uppercut mendarat di lengan, bahu, dan sesekali di wajah Ali. Tubuh Ali terayun-ayun mengikuti elastisitas tali, seperti sebuah boneka yang dipukuli tanpa henti. Setiap pukulan Foreman memiliki tenaga yang cukup untuk merobohkan tembok, dan Ali menerima semuanya. Napas Ali mulai tersengal, keringat mengucur deras dari wajahnya yang mulai membengkak. Dunia menyaksikan dengan ngeri, menyangka ini adalah akhir dari sang legenda. Di tengah badai pukulan itu, Ali melakukan sesuatu yang tidak masuk akal bagi seorang petinju normal. Dia mulai berbicara. Di sela-sela hantaman yang mengenainya, dia berbisik tepat di telinga Foreman. "Hanya itu yang kamu punya, George? Atau mereka bilang kamu bisa memukul, tapi kamu memukul seperti perempuan." Kata-kata itu adalah racun psikologis. Ali tahu dia tidak bisa menang melawan otot Foreman, jadi dia mulai menyerang pikiran Foreman. Dia ingin Foreman merasa frustrasi, dia ingin Foreman kehilangan kendali emosinya dan mulai memukul dengan kemarahan, bukan dengan strategi. Rencana Ali bekerja dengan sempurna. Foreman, yang biasanya tenang dan metodis, mulai terbawa emosi. Dia merasa dihina oleh pria yang sedang dia pukuli habis-habisan. Dia mulai memukul lebih keras, lebih liar, dan menghabiskan lebih banyak energi. Dia ingin membungkam mulut Ali dengan satu knockout yang mematikan. Namun, semakin keras Foreman memukul, semakin banyak tenaga yang dia buang. Ali tetap bertahan, menyerap rasa sakit, dan terus memberikan tekanan mental melalui ejekan-ejekannya.
Ini adalah perjudian nyawa yang sangat berbahaya bagi Ali. Memasuki ronde keempat dan kelima, kelembapan di Kinshasa mulai mengambil korban. Suhu udara yang panas membuat stamina kedua petinju terkuras habis. Namun, Foreman adalah yang paling menderita. Dia tidak pernah bertarung lebih dari beberapa ronde sebelumnya, karena selalu menang KO dengan cepat. Sekarang, dia dipaksa bekerja keras melawan target yang seolah-olah tidak bisa jatuh. Napasnya mulai terdengar berat, seperti suara lokomotif tua yang kehabisan uap. Tangannya yang seberat baja mulai terasa seperti beban timah yang sulit diangkat. Sementara itu, Ali terus memantau dengan mata tajamnya. Dia adalah seorang predator yang sedang menyamar sebagai mangsa. Meskipun tubuhnya memar dan matanya mulai membengkak, dia tetap waspada. Setiap kali Foreman melambat, Ali akan melepaskan jab cepat untuk mengingatkan Foreman bahwa dia masih ada di sana. Strategi rope and dope bukan sekedar bertahan, tapi menunggu saat yang tepat ketika sang lawan benar-benar hancur secara fisik dan mental. Ali menunggu momen ketika api di mata Foreman mulai meredup dan digantikan oleh kebingungan. Di luar ring, kepanikan melanda tim Ali. Angelo Dundee terus berteriak agar Ali bergerak. Penonton di seluruh dunia yang menonton lewat siaran satelit merasa sedih. Mereka mengira Ali sedang dibantai secara perlahan. Komentator tinju legendaris bahkan sudah mulai membicarakan tentang pensiunnya Ali setelah pertandingan ini. Tidak ada yang bisa melihat apa yang sedang direncanakan Ali di dalam kepalanya. Dia sendirian di sana, melawan keraguan dunia dan kekuatan fisik yang jauh melampaui dirinya. Ini adalah ujian mental terbesar dalam sejarah olahraga. Ronde demi ronde berlalu, dan pola yang sama terus berulang. Foreman memukul, Ali bertahan dan mengejek. Namun ada perubahan halus yang terjadi. Pukulan Foreman yang tadinya bisa meruntuhkan gunung, kini hanya terasa seperti dorongan lelah. Kakinya mulai gemetar dan gerakannya menjadi lamban. Foreman mulai menyadari bahwa dia sedang masuk ke dalam jebakan, tapi dia sudah terlalu jauh masuk ke dalamnya. Dia sudah mengosongkan tangki energinya untuk memukul bayangan yang menolak untuk jatuh. Kelelahan luar biasa mulai menggerogoti setiap serat ototnya. Di ronde ke-7, Ali mulai menunjukkan tanda-tanda kebangkitan. Dia tidak lagi hanya bersandar. Dia mulai keluar dari tali ring sesekali dan membalas dengan kombinasi pukulan yang cepat dan akurat. Foreman yang kelelahan tidak mampu bereaksi dengan cukup cepat. Setiap pukulan Ali mendarat dengan suara plak yang tajam di wajah Foreman. Ali tahu bahwa waktu sang juara bertahan sudah hampir habis. Dia bisa mencium aroma kemenangan di tengah bau keringat dan panasnya malam di Zaire. Momentum mulai berpindah tangan dengan sangat dramatis. Memasuki ronde ke-8, keajaiban pun terjadi. George Foreman tampak seperti orang yang berjalan dalam tidur. Dia terhuyung-huyung di tengah ring, mencoba mencari sisa tenaga yang sudah tidak ada. Ali, melihat celah yang dia tunggu-tunggu selama 1 jam terakhir, tiba-tiba melepaskan diri dari tali ring. Dia bukan lagi petinju yang bertahan, dia berubah menjadi petir yang menyambar di tengah malam. Dengan gerakan yang lincah, dia mulai mengitari Foreman, menyiapkan serangan pamungkas yang akan mengubah sejarah selamanya. Ali melepaskan kombinasi pukulan yang sangat cepat, kiri, kanan, dan 1 jab lurus yang keras. Foreman mencoba melawan, tapi tangannya terlalu lambat. Ali kemudian melepaskan sebuah hook kanan yang mendarat telak di dagu Foreman. Pukulan itu bukan hanya sekedar pukulan fisik, tapi akumulasi dari semua kesabaran, strategi, dan keberanian Ali. Foreman terhuyung. Untuk pertama kalinya dalam karirnya, sang monster merasakan dunianya berputar. Dia kehilangan keseimbangan, dan gravitasi mulai menariknya jatuh ke atas kanvas yang panas. Foreman jatuh. Dia jatuh perlahan, seperti pohon raksasa yang tumbang di tengah hutan. Dia berputar di udara sebelum mendarat dengan keras di atas kanvas. Seluruh stadion mendadak hening selama 1 detik, sebelum akhirnya meledak dalam kegilaan. Muhammad Ali berdiri di sana, tidak langsung menyerang, tapi hanya melihat lawannya yang tumbang dengan tatapan yang penuh kemenangan, namun tetap hormat. Wasit mulai menghitung, dan setiap detik terasa seperti selamanya bagi Foreman yang mencoba mengumpulkan kesadarannya untuk bangkit kembali. 1, 2, 3. Foreman merangkak, mencoba mencari pegangan di tali ring yang tadi digunakan Ali untuk menjebaknya. 4, 5, 6. Dunianya masih gelap. 7, 8, 9. Dia berhasil berlutut, tapi kakinya tidak mau berkompromi. 10. Wasit menyilangkan tangannya. Pertarungan berakhir. Muhammad Ali, pria yang dianggap mati sebelum pertandingan dimulai, baru saja melakukan hal yang mustahil.
Dia menjatuhkan petinju paling ditakuti di dunia dan kembali merebut mahkota juara dunia kelas berat yang sempat dirampas darinya. Kinshasa menjadi saksi kegembiraan yang luar biasa. Ribuan orang menyerbu ke arah ring, meneriakkan nama Ali. Ali bukan hanya seorang juara bagi mereka. Dia adalah simbol perlawanan, kecerdasan, dan kebangkitan. Dia telah membuktikan bahwa kekuatan otot bisa dikalahkan oleh kekuatan otak. Strategi rope-a-dope yang awalnya dihina, kini dipuja sebagai mahakarya taktik dalam dunia olahraga. Ali berdansa di tengah kerumunan, wajahnya yang bengkak bersinar dengan senyuman yang akan diingat sepanjang masa, sebagai senyuman sang raja. Kemenangan ini mengubah segalanya. Muhammad Ali tidak hanya mendapatkan kembali sabuk juaranya, tapi dia juga memenangkan hati jutaan orang yang sempat meragukannya. Dia menunjukkan bahwa menjadi yang terbaik bukan berarti tidak pernah jatuh atau tertekan, melainkan tahu bagaimana cara bertahan saat ditekan dan kapan harus membalas. Pertarungan Rumble in the Jungle menjadi bukti abadi bahwa mentalitas seorang pemenang dibentuk di saat-saat tersulit, bukan saat semuanya berjalan dengan mudah. George Foreman bertahun-tahun kemudian mengakui kehebatan Ali. Dia mengatakan bahwa malam itu dia tidak kalah oleh pukulan Ali, tapi oleh kecerdasan Ali. Kekalahan itu mengubah hidup Foreman juga, membuatnya menjadi pribadi yang lebih rendah hati dan akhirnya kembali menjadi juara dunia di usia yang jauh lebih tua. Inilah keajaiban dari pertarungan legendaris tersebut. Ia tidak hanya menciptakan satu legenda, tapi memberikan pelajaran berharga bagi kedua petarung dan bagi kita semua yang menyaksikannya lewat lembaran sejarah. Apa yang bisa kita pelajari dari Muhammad Ali di malam panas Zaire itu? Ali pernah berkata, "Saya bukan sekadar petinju, saya adalah orang yang kebetulan pandai bertinju." Dia menggunakan tinju sebagai alat untuk menunjukkan kekuatan jiwa manusia. Strategi rope and dope mengajarkan kita bahwa terkadang mundur selangkah atau membiarkan diri kita ditekan bukanlah tanda kelemahan. Itu adalah bagian dari rencana besar untuk menghemat energi dan menunggu momen yang tepat untuk bangkit dan menyerang balik dengan kekuatan penuh. Dunia seringkali mencoba menekan kita, seperti Foreman yang menekan Ali di tali ring. Masalah hidup, kegagalan, dan keraguan orang lain bisa terasa seperti pukulan bertubi-tubi yang membuat kita ingin menyerah. Namun, ingatlah Ali. Dia tetap tenang di bawah tekanan yang luar biasa. Dia tidak membiarkan emosi mengambil alih. Dia tetap fokus pada tujuannya meskipun tubuhnya sakit. Dia tahu bahwa selama dia masih berdiri, dia masih punya peluang untuk menang. Dan itulah inti dari semangat seorang pejuang sejati. Maka, saat kamu merasa sedang dipojokkan oleh keadaan, jangan terburu-buru untuk menyerah. Gunakan tali ring kehidupanmu untuk menyerap tekanan. Hemat energimu. Jangan biarkan ejekan atau keraguan orang lain menghancurkan mentalmu. Jadikan tekanan itu sebagai bahan bakar untuk serangan balikmu nanti. Karena pemenang sejati bukanlah mereka yang paling kuat ototnya, tapi mereka yang paling cerdas dalam membaca situasi dan paling sabar dalam menunggu saat yang tepat untuk membuktikan siapa mereka sebenarnya. Kisah Rumble in the Jungle akan terus diceritakan dari generasi ke generasi. Bukan hanya sebagai pertandingan tinju, tapi sebagai epik tentang kemanusiaan. Tentang bagaimana seorang pria dengan keyakinan yang teguh bisa meruntuhkan kemustahilan. Muhammad Ali telah tiada, tapi semangatnya tetap hidup di setiap orang yang berani melawan arus dan tetap berdiri tegak saat badai datang. Dia adalah the greatest, bukan karena dia tak terkalahkan, tapi karena dia tahu cara bangkit dari kematian di atas ring. Terima kasih sudah mengikuti perjalanan epik ini. Kisah Muhammad Ali mengajarkan kita bahwa taktik dan mentalitas adalah kunci utama dalam menghadapi raksasa apapun dalam hidup kita. Jika Ali bisa bangkit dari tekanan George Foreman, maka kamu pun bisa bangkit dari apapun yang sedang menekanmu saat ini. Jadilah cerdas, jadilah sabar, dan jadilah berani seperti sang raja di Kinshasa. Jangan lupa untuk klik tombol like jika kisah ini menginspirasimu. Dan bagikan di kolom komentar, apa momen favoritmu dari sejarah Muhammad Ali? Apakah strategi rope-a-dope ini bisa kamu terapkan dalam kehidupan sehari-hari? Kami ingin mendengar pendapatmu. Diskusi di kolom komentar adalah tempat kita belajar bersama dari para legenda dunia. Subscribe ke channel ini untuk konten-konten sejarah dan fakta unik lainnya yang akan membuka wawasanmu. Nyalakan lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan cerita legendaris berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetaplah kuat, tetaplah cerdas, dan ingat, kamu adalah juara dalam pertarunganmu sendiri. Salam olahraga!